wabarakatuh. Bapak Ibu Wanisri Jamaah Ikhwanillah Rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, termasuk nikmat umur, sehingga dengan nikmat ini kita bisa beribadah, kita bisa beramal saleh, dan kita bisa menanam kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah di suasana yang sangat memprihatinkan ini, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali bertemu dalam majelis ilmu. Walaupun majelis ilmu kali ini tidak seperti biasanya. Biasanya ibu-ibu kita bertemu dalam suatu majelis, ya, kita mengkaji tatap muka. Namun kali ini kita mengkaji ilmu melalui online. Namun insya Allah pahalanya akan tetap mengalir sebagaimana pahala yang biasanya Allah berikan kepada kita ketika kita hadir duduk dalam sebuah majelis ilmu, sehingga dia tidak bisa melakukan kebaikan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada malaikat pencatat amal, "Uktub mithla ajri amali." Wahai catat pahala sebagaimana pahala yang dia lakukan waktu dia tidak punya halangan. Insya Allah pahala akan tetap mengalir kepada kita sebagaimana pahala yang kepada kita ketika kita duduk dalam satu lingkaran majelis ilmu. Bapak Ibu ummahat jamaah ikhwafillah rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita tidak mengkaji ilmu seperti biasanya. Biasanya kita mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim, namun karena beberapa pertimbangan dan sesuai kesepakatan para ummahat, sehingga kita tidak mengkaji tafsir Al-Quran untuk sementara waktu. Fokus di bulan Ramadan ini kita akan belajar membersihkan diri kita, belajar menyehatkan batin kita melalui kitab Tazkiyatun Nufus, ya, yang disusun atau dihimpun oleh Syekh Ahmad Farid. Kitab itu berjudul Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarribuhu ulama us-salaf. Tazkiyatun Nufus secara bahasa artinya pembersihan jiwa. Karena memang bersihnya jiwa akan berdampak pada bersihnya lahir. Sebagaimana yang sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, bahwa apa yang diucapkan kita, apa yang dipandang kita, dan apa yang dilakukan kita itu cermin dari batin kita. Kalau batin kita bersih, maka ucapan kita akan baik, pandangan kita akan baik, tangan kita akan ringan menolong orang lain. Tapi kalau hati kita kotor, maka ucapan pun akan kotor, pandangan pun akan kotor, dan tangan pun akan berat untuk berbuat kebaikan. Ibaratnya ceret, jika isinya kopi ketika dituangkan tidak mungkin keluarnya susu. Sebaliknya, jika isinya susu ketika dituangkan pasti akan keluar sebagaimana yang ada di dalamnya. Maka dari itu pentinglah kita sebagai orang beriman untuk belajar membersihkan diri sebagai satu usaha agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kita semakin kuat, sehingga kita beribadah tidak hanya menggunakan pendekatan fisik, namun benar-benar menggunakan pendekatan batin, menggunakan pendekatan iman, sehingga penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar terjalin saat kita melaksanakan ibadah. Dan itu kuncinya hanya satu, tazkiyatun nufus, jiwa yang bersih, batin yang sehat, hati yang selamat. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar itu melalui kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama us-salaf. Adapun sistem pembelajaran kita, Bapak Ibu yang menyaksikan secara langsung ini, kita tidak membaca perkata dari kitab ini karena isi kitab ini cukup banyak, sehingga kalau kita baca per kalimat khawatir waktunya tidak mutu, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan isi kandungan kitab ini. Namun ini modelnya semacam bedah buku, ya, kita ambil poin-poinnya saja, kemudian kita jelaskan, kita pahami, dan insya Allah kita akan amalkan bersama-sama.
Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kitab ini dibuka oleh pengarangnya atau penyusunnya dengan bab ikhlas. Banyak sekali kitab-kitab ya, baik itu kitab hadis maupun kitab fikih yang dibuka dengan bab ikhlas. Karena ikhlas atau membersihkan batin itu lebih didahulukan daripada membersihkan zahir. Karena itu seperti kitab Umdatul Ahkam, kumpulan hadis-hadis hukum dari Rasulullah SAW. Dalam kitab itu pertama yang dibahas adalah hadis tentang niat. Setelah itu hadis tentang berwudu. Itu sebagai pertanda bahwa membersihkan batin harus didahulukan daripada membersihkan zahir. Dan ikhlas ini menjadi pintu utama nilai amal seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nilai puasa kita yang saat ini kita lakukan ya, prestasi puasa kita itu kunci utamanya adalah ikhlas. Hal ini sebagaimana tegas disebutkan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan dengan iman, wa ihtisaban dan ikhlas. Kuncinya iman dan ikhlas. Kalau dua ini kita lakukan dalam ibadah puasa kita, apa kata Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Niscaya dosa-dosa kita akan beres, dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting bagi kita untuk belajar ikhlas dalam berbuat amal saleh. Bapak Ibu ummahat, para jamaah ikhwafillah rahimakumullah, ikhlas itu merupakan pekerjaan hati. Dia bukan pekerjaan fisik atau pekerjaan pikiran. Karena itu kita tidak bisa menilai diri kita atau orang lain melalui penampilan fisiknya. Kita tidak bisa menilai orang lain itu ikhlas atau tidak melalui zahirnya atau cara berpikirnya. Tidak boleh kemudian kita berkata ketika ada orang yang terang-terangan sedekah, dia mengumbar-umbar sedekahnya, dia memperlihatkan sedekahnya, kemudian kita berkata, oh itu orang tidak ikhlas. Nah tentu penilaian seperti ini tidak benar dan tidak tepat. Bisa saja dia memperlihatkan sedekahnya supaya orang lain termotivasi, sebagaimana yang terjadi pada sahabat Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah mengumumkan kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang ingin menyumbang infak untuk peperangan? Mereka tidak ada yang angkat tangan, khawatir dikatakan riya. Namun setelah Rasulullah mengulang sampai 3 kali, adalah satu sahabat yang angkat tangan, yaitu sahabat kaya saat itu, namanya Utsman bin Affan. Saya ya Rasulullah, saya akan menyumbang sekian. Setelah Utsman bin Affan mengangkat tangan dan beliau menyebutkan jumlah yang beliau ingin infakkan, barulah kemudian sahabat-sahabat lain angkat tangan dan mengatakan, ya Rasulullah, saya juga ikut infak sekian. Artinya kita tidak bisa menilai bahwa seseorang itu ikhlas atau tidak dari penampilan zahirnya. Yang kedua, tidak pula kita bisa menilai seseorang dari cara berpikirnya, dari kata-katanya. Walaupun dia berbicara tentang ikhlas, walaupun dia berpikir tentang ikhlas, namun belum tentu hatinya ikhlas. Karena itu, ikhlas ini bukan pekerjaan fisik atau pikiran, namun ikhlas itu pekerjaan hati. Karena ikhlas itu merupakan rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang berkata, kenapa surah Al-Ikhlas itu tidak satu pun kata menyebutkan kalimat ikhlas? Kita baca ayatnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun kata yang menyebut ikhlas. Itu artinya bahwa ikhlas ini rahasia Allah Subhanahu wa taala yang Allah hujamkan dalam hati setiap orang-orang beriman yang tulus beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Para umat, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, lalu apa pengertian ikhlas itu? Dalam kitab ini disebutkan beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, al-ikhlas huwa tajridu qasdit taqarrub ila Allah azza wa jalla an jami'is syawaib. Ikhlas itu adalah niat
atau tekad untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kebaikan atau amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Jadi ikhlas itu kunci utamanya adalah niat bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun orang lain mengatakan kita ingin cari muka, kita ingin mencari penilaian, kita ingin mencari pujian, itu tidak jadi masalah. Yang penting hati kita fokus kepada yang ahad, yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan apa yang dikatakan oleh manusia. Sebab kalau kita masih mempertimbangkan omongan orang lain, masih mempertimbangkan pujian orang lain, masih mempertimbangkan penghargaan atau penilaian dari orang lain, berarti kita tidak ikhlas. Karena itu ada ulama yang berkata, kita ini kalau hidup ingin mencari ridhonya manusia, ingin mencari penilaian manusia, tidak akan ada habisnya. Ridhon nas ghayah la tudrak. Mencari penilaian ridha manusia itu ghayah la tudrak, merupakan tujuan yang sangat sulit untuk dicapai. Bisa saja sekarang dia ridho kepada kita, belum tentu besok dia ridho kepada kita. Namun ketika Allah ridho kepada kita, dimanapun bumi kita injak, Allah akan tetap ridho kepada kita. Karena itu pengertian ikhlas yang pertama adalah tajridu qasdit taqarrub. Niat bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pengertian yang lain disebutkan dalam kitab ini. Pengertian ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhri ilal khaliq. Melupakan penilaian manusia yang kemudian memfokuskan diri pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ini teguran bagi kita Bapak Ibu. Selama ini kadang kita beribadah sibuk mencari penilaian dari manusia. Takut kalau ibadah kita tidak dinilai atau dihargai oleh manusia. Namun kita tidak pernah khawatir atau jarang sekali khawatir kalau ibadah kita tidak dinilai atau dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhlas yang benar melupakan penilaian manusia dan kemudian fokus kepada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sendiri dia istiqomah beribadah, di keramaian orang dia istiqomah beribadah. Ketika dia di rumah sholat tarawih, dia tetap semangat beribadah. Ketika di masjid, dia tetap semangat beribadah. Apalagi saat ini keikhlasan kita diuji oleh Allah, di mana ada di antara kita yang tidak boleh ke masjid, ya, karena memang himbauan daripada pemerintah dan seterusnya. Tentu ini keikhlasan kita diuji oleh Allah. Sejauh mana kita tulus menghambakan diri kepada Allah ketika kita beribadah di rumah. Apakah kita hanya semangat melaksanakan ibadah tarawih, baca Quran ketika di masjid, ataukah di rumah saja kita tetap semangat beribadah kepada Allah, sholat tarawih 11 atau 20 rakaat dan seterusnya. Itulah ciri-ciri orang yang ikhlas. Kemudian disebutkan juga dalam kitab ini, wal ikhlasu syartun liqubulil amali salih al muwafiq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ikhlas itu menjadi syarat utama diterimanya amal soleh yang sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, dari pernyataan ini ada dua syarat amal itu diterima oleh Allah. Yang pertama ada syarat batin, yang kedua ada syarat zahir. Syarat batin itu apa? Ikhlas. Ibtigha'a mardatillah, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada syarat zahir, syarat yang tampak. Apa itu? Melakukan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ajaran syariat. Walaupun ikhlas, namun ibadahnya tidak sesuai dengan anjuran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka keikhlasannya tidak akan diterima. Sebaliknya ibadahnya bagus, banyak ibadahnya, tapi tidak ikhlas, maka ibadahnya juga tidak diterima oleh Allah. Jadi dua hal ini harus sama-sama berjalan secara beriringan. Ikhlas, ya, kemudian amal solehnya benar hatinya, benar amalnya. Jadi syaratnya benar hatinya, benar niatnya, benar amalnya. Saya seringkali mengumpamakan seperti orang yang ngirim surat. Orang itu kalau ingin suratnya sampai kepada orang yang dituju,
dan mendapatkan balasan, paling tidak ada dua hal yang harus dia lakukan dalam surat itu. Pertama, tulislah surat itu dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan kemudian kita ngirim surat kepada orang Indonesia, kepada orang Inggris, tapi kita menggunakan bahasa Indonesia. Maka tentu itu tidak tepat, ya. Jadi tulis surat itu dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami, ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa mencantumkan alamat suratnya. Kita nulis surat berlembar-lembar, bagus isi suratnya, kata-katanya indah, tapi alamatnya salah. Kira-kira sampai atau tidak, Ustaz? Tidak sampai kepada orang yang kita tuju. Tidak sampai kepada orang yang kita tuju. Jadi jangan lupa menuliskan alamatnya, atau jangan sampai salah menuliskan alamatnya. Karena itu ketika kita beribadah kepada Allah, sebagus-bagus apa bacaan Alkitab kita, seindah-indah apapun ibadah kita, dan sebanyak apapun sedekah kita, kalau niatnya tidak dialamatkan kepada Allah, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, karena itu ikhlas dalam kitab ini menjadi syarat diterimanya amal soleh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah wa fillah rahimakumullah, disebutkan dalam kitab ini satu riwayat hadis yang dibawakan oleh sahabat Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Kalau disebutkan seorang laki-laki berarti ini bukan sahabat terkenal. Karena kalau sahabat itu terkenal mesti disebutkan namanya. Ini seorang laki-laki mungkin datang dari perkampungan ke kota, ya. Atau bisa saja dia malaikat yang menyerupai manusia, kemudian datang kepada Rasulullah bertanya untuk memberi ilmu kepada para sahabat. Sebagaimana hadis tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan tentang hari kiamat. Ada seorang malaikat yang menyamar jadi seorang laki-laki, berpakaian putih, ya, rambutnya sangat hitam, tidak ada bekas kakinya. Itu malaikat datang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? Ya Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Ya Muhammad, mal ihsan, apa itu ihsan? Itu adalah malaikat. Jadi malaikat bertanya itu bukan karena tidak tahu, tapi karena ingin memberitahu kepada para sahabat yang hadir bersama Rasulullah saat itu. Maka Bapak Ibu, ketika ada dalam satu majelis, jangan sungkan untuk bertanya, sebab pertanyaan antum itu bisa saja sebagai tambahan ilmu bagi orang lain yang malu untuk bertanya. Nah, sehingga dari pertanyaan itu kita bisa mendapatkan pahala. Ada seorang laki-laki yang datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti minta. Itu yang harus kita minta yang kedua. Pertama minta nasihat, yang kedua oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah untuk mendapatkan pahala akhirat dan untuk mendapatkan harta rampasan? Jadi niatnya double. Pertama untuk mendapatkan pahala akhirat, yang kedua untuk mendapatkan harta rampasan. Ada niat akhirat, ada nyampur niatnya. Lalu bagaimana tanggapan Rasulullah? Kata Rasulullah, faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak mendapatkan pahala, kata Rasulullah. Dia tidak mendapatkan kebaikan dari perjuangan jihad yang dia lakukan. Ditanya lagi oleh sahabat itu, fa'adaha thalatha marrat. Dia bertanya kembali sampai 3 kali. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang berperang mengharapkan pahala dan ingin mendapatkan harta rampasan? Rasulullah pun menyampaikan jawaban yang sama. Kata Rasulullah, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang kita khawatirkan Bapak Ibu. Kita beramal karena niatnya tidak benar, atau karena niatnya tercampur dengan urusan-urusan dunia, sehingga kita tidak mendapatkan nilai apa-apa dari amal kita. Karena itu ketika kita beramal,
fokuskan niat kita hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jelas Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Nyatakan kepada dirimu, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, untuk Allah. Lillah, karena Allah. Lillah, tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan campur dengan urusan-urusan dunia. Kalau tidak, maka amal ibadah kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang tertera dalam hadis terdapat dalam kitab ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi sekali lagi, ketika kita beribadah, apapun ibadah itu ibadahnya, niatkan karena Allah. Sesuatu yang diniatkan karena Allah, pasti dunia akan ikut. Itu sudah pasti. Sebab berkah dari keikhlasan itu, dunia akan mengikuti. Kalau kita bersedekah, ya, jangan sampai kita kemudian bersedekah karena ingin menambah harta dari bisnis kita atau melancarkan bisnis kita dan seterusnya. Itu kurang tepat, ya. Ada kemarin jemaah yang bertanya kepada saya, Ustaz, bagaimana hukumnya orang yang bersedekah supaya bisnisnya lancar? Saya katakan, sedekah itu pasti diganti oleh Allah. Sebab Nabi bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Sedekah itu tidak akan mengurangi sedekah. Ini hadisnya sahih. Namun itu bukan sebagai niat, itu sebagai berkah dari sedekah. Artinya jangan sampai nambahnya harta kita karena sedekah itu dijadikan niat. Itu hanya berkah daripada sedekah. Walaupun kita tidak meniatkan demikian, kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti bertambah, pasti bertambah. Ini dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena itu, niatkan semua amal ibadah kita, niatkan semua kebaikan kita karena Allah. Niatkan semua amal saleh kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dunia itu akan ikut. Karena itu sahabat yang berperan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan niat pahala dan untuk mendapatkan harta rampasan, ini tidak mendapatkan apa-apa, kata Rasulullah. Sebab niatnya tercampur dengan niat-niat yang sifatnya dunia. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, Inna Allah Azza wa Jalla la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batagha bihi wajhah. Sesungguhnya Rasulullah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas, ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kuncinya. Kata Rasulullah, Allah tidak akan pernah menerima amal kecuali yang ikhlas karena ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga riwayat hadis lain yang disebutkan dalam kitab ini, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi pernah bersabda fi hajjatil wada, ketika haji wada. Rasulullah bersabda, nadharallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendengarkan perkataanku dan memahaminya serta mengamalkannya. Nah, potongan hadis ini menjadi faedah bagi kita semua bahwa memahami, mendengarkan, bahkan menghafalkan hadis-hadis Nabi itu merupakan pahala yang sangat besar. Bahkan dikatakan dalam riwayat Imam Tirmizi, hafal hadis 40. Ustaz, udah hafal berapa hadis? Satu. Innamal a'malu binniyat. Kurang 39 lagi. Kata Rasulullah dalam riwayat Tirmizi, siapa yang hafal hadis 40 hadis, Allah akan bangkitkan nanti bersama kelompok para ulama, ya. Nanti di hari kiamat itu kan manusia bangkit ashtatan, kata Al-Quran, berkelompok-kelompok. Ada kelompoknya maling, ya. Ada kelompoknya pezina, ada kelompoknya pemakan riba, ada juga kelompoknya ulama.
Nah, kalau kita ingin bergabung dengan kelompok mereka, satu syaratnya adalah hafalkan hadis sebanyak 40. Siap Ustaz? Ibu-ibu yang menyaksikan ini siap? Insyaallah. Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, "Namallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha." Rasulullah mendoakan semoga Allah memberikan cahaya kepada seorang yang mendengarkan perkataanku, yang mendengarkan hadis-hadisku, fawa'aha, kemudian dia memahaminya dan mengamalkannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, "Farubba hamili fiqhin laisa bifaqih." Betapa banyak orang yang ahli ilmu, namun sebenarnya dia tidak ahli ilmu karena ilmunya tidak diamalkan. Rasulullah menyinggung orang-orang Yahudi yang saat itu ngerti, paham bahwa Nabi itu adalah sebagai Nabi terakhir. Mereka ngerti bahwa Al-Quran itu sebagai kitab suci, namun orang Yahudi tidak mau mengimaninya. Sama juga ketika ada orang yang ahli ilmu, namun ilmunya tidak bisa dia terjemahkan dalam kehidupannya sehari-hari, maka kata Rasulullah di dalam hadis yang lain dikatakan dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum penyembah berhala. Astaghfirullah min qaulin bila amal. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari ucapan, dari segala perkataan bila amal, tanpa pengamalan. Karena puncaknya ilmu itu kata adalah amal. Al-ilmu ma laisa al-ilmu ma hufiza walakinnal ilmu ma umila. Ilmu itu bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar banyaknya tulisan, tapi puncaknya ilmu itu adalah ma'umilah, ketika ilmu itu diamalkan, diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya. Kata Rasulullah, "Salasun la yaghullu 'alaihinna qalbu mri'in mu'min." Ada 3 perkara yang tidak akan dikhianati, yang tidak akan diingkari oleh hati setiap orang beriman. Siapa yang mengaku dirinya beriman, pasti 3 perkara ini tidak akan lepas dari hatinya. Apa itu 3 perkara? Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Ikhlas beramal karena Allah. Ini ciri orang beriman. Sedangkan ciri orang munafik itu beramal karena manusia. Ciri orang beriman beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang kita lakukan karena Allah, pasti amal itu akan merubah hidup kita, Bapak Ibu. Ini sering kali saya sampaikan dalam kajian-kajian. Amal yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan karena Allah, ikhlas, pasti akan menambah iman dan pasti akan merubah kebaikan. Pasti akan merubah hidup kita menjadi lebih baik. Kenapa kita sudah bertahun-tahun tapi pekerjaan dosa kita masih tetap kita lakukan? Salah satu sebabnya mungkin karena kurang ikhlas. Kalau kurang murni kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal yang dilakukan dengan ikhlas itu pasti akan awet dan akan istiqomah untuk dilakukan. Sebagaimana perkataan ulama, kullu ma kana lillahi baqiya wastamar. Segala sesuatu yang karena Allah baqiya, pasti awet, wastamar, dan terus berjalan. Kalau kita ngajarin orang lain misalnya, ikhlas karena Allah, pasti istiqomah. Bangun lembaga dengan nama Allah, ikhlas karena Allah, pasti lembaga itu akan istiqomah ila yaumil qiyamah. Tapi kalau sudah dicampur dengan urusan-urusan dunia, saya yakin di tengah perjalanan lembaga itu akan rusak. Karena itu, apapun yang kita lakukan dari perbuatan baik, sudah pasrahkan, kemudian tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbuatan kedua yang tidak akan diingkari oleh hatinya orang beriman adalah wal manasihatu li a'immatil muslim. Ikhlas menasihati orang Islam. Ikhlas kunci utama, nasihat seseorang akan tiba pada hati pendengarnya. Kalau dia berbicara tidak ikhlas, dia berbicara hanya mengharapkan keuntungan duniawi, maka sampai kapanpun ucapan itu tidak akan tiba kepada hati pendengarnya. Karena itu para pendai
orang-orang yang menyeru kepada kebenaran, sangat wajib dan sangat harus bagi mereka untuk memiliki hati yang ikhlas. Jangan jadi pendari seperti air PDAM, ya. Baru ngalir kalau ada perusahaan, baru berjalan kalau ada keuntungan dunia. Tentu ini keuntungan atau tujuan yang sangat remeh-temeh. Inilah perbuatan-perbuatan orang munafik yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Karena itu Allah menegaskan, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayatku, yakni Al-Quran, ibadah, semua kebaikan, samanan qalila, dengan harga yang murah. Apa itu harga yang murah? Wa mal hayatud dunya illa mata'un qalil. Harga yang murah itu adalah dunia. Sebanyak-banyak apapun dunia yang kita miliki, ya, itu murah di hadapan Allah, sangat kecil di hadapan Allah, bahkan seperti sayap nyamuk, kata Rasulullah SAW. Karena itu ketika kita menasihati orang lain, mengajarin orang lain, atau berbicara di depan orang lain untuk menyampaikan nasihat-nasihat, tanamkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan lepas dari hatinya orang beriman itu adalah waluzumu jama'atihim, tetap kompak dalam satu jamaah, ya, kompak. Apalagi ini ada wabah penyakit, banyak sekali di antara kita yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan enggak apa-apa sholat di masjid, karena di masjid itu tidak akan ada virus. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menurunkan virus, dan Allah yang akan mengangkat virus. Ada juga yang berkata, oh itu tidak benar. Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita akal untuk berusaha. Nah, ada terjadi perbedaan pendapat. Dan saya secara pribadi ya pernah menyaksikan satu masjid, ya, di mana antara satu takmir dengan takmir yang lainnya itu saling berbeda pendapat dalam masalah sholat berjamaah, terutama sholat Jumat. Ada di antara mereka yang tetap mengadakan sholat Jumat, ada di antara mereka yang melarang untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, jangan sampai penyakit wabah corona ini menambah penyakit yang lebih parah dalam kehidupan orang Islam. Apa itu? Perpecahan. Kalau sudah perpecahan, di situ bukan lagi tanda sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sebab orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di antara cirinya adalah waluzumu jama'atihim, tetap dalam komunitas, kompak dalam satu jamaah. Sebab pertolongan Allah itu ada dalam berjamaah, ya. Dalam sebuah perkataan ulama dikatakan yadullahi fil jamaah, bahwa pertolongan Allah itu ada dalam berjamaah. Ya, indah kebersamaan itu ibu-ibu, ya. Hujan itu kalau turun satu-satu indah, nak buatan Ustaz. Enggak indah. Sama kita dengan makan nasi, ya. Kalau kita makan satu butir itu enak enggak? Enggak enak. Kalau kita ambil beberapa nasi, beberapa butir, kemudian kita masukkan ke dalam mulut kita, itu nikmat. Ya, itulah kebersamaan. Jadi kebersamaan itu akan melahirkan kebahagiaan, kenikmatan, dan kekuatan. Wajar jika ulama berkata yadullahi fil jamaah, bahwa pertolongan Allah itu ada dalam satu kelompok, satu jamaah yang kompak. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan innallaha la yanzilur rahmah fihi qaumun qati'ur rahimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan rahmat kepada satu kelompok di mana dalam satu kelompok itu ada seorang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka sahabat Abdullah bin Abbas, ya, seorang sahabat yang dijuluki the living Al-Quran yang berjalan, karena ya hafal Quran, hafal tafsirnya, hafal takwilnya, banyak hafal hadis. Maka beliau itu dijuluki oleh Nabi turjumanul Quran, Al-Quran yang berjalan. Nah, kalau kita bukan Al-Quran yang berjalan, ya, Al-Fatihah yang berjalan, karena yang kita hafal hanya beberapa surah saja. Baik, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau menyampaikan satu kajian di sebuah forum, ya, beliau ketika menutup kajiannya, beliau tutup dengan doa. Namun sebelum berdoa, beliau berkata kepada para jamaahnya, siapa di antara kalian yang memutuskan silaturahim, silahkan keluar dari barisan ini.
Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan rahmat dan tidak akan mengabulkan doa komunitas satu jamaah di mana ada di dalamnya seseorang yang memutuskan hubungan silaturahim. Jadi jamaah tetap dalam satu barisan yang kompak, ya, satu saf yang rapat dan yang rapi, itu merupakan ciri orang beriman yang imannya sempurna. Jadi dalam hadis ini ada 3 ciri hati orang beriman dan hati mereka tidak akan lepas dari 3 ciri ini. Yang pertama adalah ikhlas beramal karena Allah. Yang kedua, ikhlas menasihati orang-orang beriman yang lainnya. Yang ketiga, tetap kompak dalam satu jemaah. Mohon Bapak Ibu ini diingat-ingat, ya. Insya Allah nanti kajian yang akan datang akan saya tanyakan. Baik, kita lanjutkan. Sudah jam berapa? 9. Jam 9. Masih setengah jam. Masih lanjutkan? Masih setengah jam kajiannya. Lanjut ya. Ibu-ibu lanjut. Baik. Jadi itulah beberapa penjelasan ya dan beberapa riwayat hadis tentang ikhlas. Sekali lagi, ikhlas menjadi pintu utama diterimanya amal seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ikhlas itu bagi siapa? Ya, siapa yang akan mendapatkan ikhlas? Disebutkan oleh kitab ini, orang yang mendapatkan ikhlas itu adalah wa kullu hazzin min huzuzid dunya tastarihu ilaihi nafsu wa yamilu ilaihi qalbu. Kemudian qalla am kathur idza taraqqa ila al-amal. Orang yang mendapatkan ikhlas itu adalah orang yang tidak rakus terhadap dunia. Orang yang hatinya hanya penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam kitab ini disebutkan cara mengobati hati yang tidak ikhlas, ya. Cara mengobati hati yang tidak ikhlas itu ada 3 macam. Yang pertama, fa inna ilajal ikhlas kasru hazrin nafsin. Kasru hazwin nafsin. Sesungguhnya cara mengobati hati yang tidak ikhlas itu yang pertama adalah memutuskan atau mematahkan dorongan nafsu negatif. Ya, misalnya ingin dibanggakan, ingin diperhatikan, ingin dinilai, itu bagian dari nafsu. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kita beribadah ingin dilihat orang, kita beribadah ingin dinilai orang, kita beribadah melakukan kebaikan ingin dihargai oleh orang, kira-kira apa manfaat yang kita dapatkan dari orang lain? Tidak ada. Kalau pujian iya, perasaan iya, ya, semakin merasa lebih suci, merasa lebih banyak ibadahnya, merasa lebih lebih mulia dan seterusnya. Itu perasaan. Namun keuntungan dunia tidak kita dapatkan, apalagi keuntungan akhirat. Apa ada ketika kita lihat orang memberikan uang kepada kita? Tidak ada. Ketika kita mencari penghargaan dari orang lain, apa dia memberikan uang kepada kita? Tidak ada. Yang ada adalah kita tidak mendapatkan keuntungan dunia, ya, apalagi keuntungan akhirat. Karena itu untuk mengobati hati yang tidak ikhlas, kata kitab ini, yang pertama adalah menghancurkan, memutuskan seluruh dorongan-dorongan hawa nafsu untuk merasa diperhatikan, merasa dihargai, dan merasa dinilai oleh orang lain. Kemudian obat yang kedua adalah waqa'ut tam'i 'anid dunya. Memutuskan sifat ketamakan terhadap dunia. Orang itu kalau sudah tamak terhadap dunia, maka ibadah atau kebaikan yang dia lakukan itu orientasinya adalah dunia. Dia tidak mau melakukan ibadah itu, dia tidak mau melakukan kebaikan itu kalau tidak mendapatkan keuntungan dunia. Ini pekerjaan orang-orang Yahudi di zaman Nabi. Mereka sholat Isya bersama Nabi, mereka sholat berjamaah zuhur bersama Nabi. Tapi apa yang mereka inginkan? Mereka ingin mendapatkan bagian daripada harta rampasan. Ini ciri orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Karena itu untuk memutus hubungan kita dengan riya, cara kedua adalah putus hubungan kita dengan senang terhadap dunia. Berkali-kali saya sampaikan Bapak Ibu,
bahwa hati manusia itu tidak bisa menerima dua hal yang berbeda. Kalau hati kita cinta kepada dunia, itu tidak akan cinta kepada Allah. Kalau hati kita cinta kepada Allah, tidak akan cinta kepada dunia. Kalau hati kita dipenuhi akhirat, hati kita tidak akan diganggu oleh dunia. Tapi kalau hati kita dipenuhi oleh dunia, maka akan berat kita untuk beramal ibadah karena urusan-urusan akhirat. Baik. Karena itu untuk mengobati hati yang tidak ikhlas, yang kedua kata kitab ini adalah waqaf'u tam'i 'anid dunya. Waqaf'u tam'i 'anid dunya. Memutuskan sifat ketamakan terhadap dunia. Kemudian yang ketiga, wattajarrudu lil akhirah. Fokus hanya memfokuskan pikiran kita terhadap akhirat. Wattajarrudu lil akhirah. Memfokuskan diri kita, pikiran kita, hati kita hanya kepada akhirat. Ya. Dikuatkan keyakinan kita terhadap pembalasan akhirat. Kuatkan keyakinan kita terhadap hari yang panjang dan tidak ada batasnya saat itu, yaitu hari akhirat. Kalau keyakinan ini kuat dan tertanam dalam hati kita, maka insya Allah kita ibadah kepada Allah tidak akan mengharap keuntungan-keuntungan yang sifatnya dunia. Itulah cara mengobati hati yang tidak ikhlas. Kemudian dikisahkan dalam kitab ini, annahu kana yusalli daiman fi shaffil awal. Ada sebuah kisah yang menjadi pelajaran bagi kita semua dalam kitab ini, bahwa ada seorang laki-laki setiap kali sholat dia berada di shaf awal. Setiap kali sholat ada di shaf awal. Fata'akhkhara yawman 'anis sholati fa shalla fi shaffis tsani. Pada satu hari dia terlambat datang sehingga dia berada di shaf yang kedua. Faqtarathu hajlatun minan nasi haitsu ra'awhu fi shaffis tsani. Kemudian dia merasa malu ketika orang lain melihat bahwa dia berada di shaf kedua. Biasanya dia berada di shaf pertama, tapi ketika dia berada di shaf kedua, dia merasa malu kepada jemaah yang lain. Nah, kemudian sifat yang seperti ini kata ulama dalam kitab ini merupakan sifat yang tidak ikhlas. Di mana dia berada di shaf awal itu bukan karena untuk mencari ridha Allah, tapi karena ingin mencari penghargaan atau penilaian dari manusia supaya dia dikatakan sebagai orang yang paling rajin berjamaah. Ini bahaya Bapak Ibu. Ya. Ketika urusan akhirat sudah tercampur dengan urusan dunia. Kalau kita masih mempertimbangkan penghargaan, penilaian, omongan orang lain, ya, itu berarti kita tidak ikhlas. Kita merasa mundur atau kita merasa rendah ketika kita tidak bisa melakukan amal itu seperti kebanyakan orang. Kita merasa diri kita hina ketika kita tidak berada di shaf awal dalam sholat, karena orang lain menganggap kita sudah istiqomah berada di shaf awal dalam sholat. Nah, ini merupakan perasaan-perasaan yang dapat menghapus amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang rahimakumullah, ini sudah jam 9 lewat ya. Sebagai penutup dari pembahasan ini, mari kita tutup dengan hikmah yang disampaikan oleh ulama terkait ikhlas. Hikmah yang pertama disampaikan oleh Imam As-Susi. Qala As-Susi, berkata Imam As-Susi, al-ikhlasu fardhu ru'yatil ikhlas. Sesungguhnya ikhlas itu tidak memandang diri kita ikhlas. Kata beliau, sesungguhnya ikhlas itu tidak memandang diri kita ikhlas. Fa inna man syahada fi ikhlasihi ikhlas faqad ihtaja ikhlasahu ila ikhlas. Karena barang siapa yang memandang dirinya itu ikhlas, maka sesungguhnya keikhlasan dia membutuhkan keikhlasan. Paham Bapak Ibu? Kata Imam As-Susi, ikhlas itu tidak memandang diri kita ikhlas.
Sebab orang yang memandang dirinya ikhlas, sesungguhnya keikhlasannya itu butuh keikhlasan, ya. Kemudian hikmah kedua disampaikan oleh Imam Ayyub. Kata beliau, takhlisun niat 'alal ummal asyaddu 'alaihim min jami'il a'mal. Bahwa mengikhlaskan niat saat beramal itu jauh lebih berat daripada melaksanakan ibadah itu sendiri. Sekali lagi kata Imam Ayyub, mengikhlaskan niat saat beramal itu jauh lebih berat daripada melaksanakan ibadah itu sendiri. Kemudian disampaikan juga oleh sebagian ulama, ikhlasu sa'atin najatul abad. Ikhlasnya seseorang itu hanya sesaat saja, itu bisa membuat dia selamat selama-lamanya. Walakinnal ikhlas azizun, tapi ikhlas itu memang tidak mudah. Kemudian waqila li Suhail, Imam Suhail pernah ditanya, ayyu syai'in asyaddu 'ala nafsi? Apa yang paling berat untuk dilakukan oleh jiwa? Qala, Imam Suhail menjawab, al-ikhlasu, ikhlas. Id laisa laha fihi nasibun. Sebab ikhlas itu adalah merupakan perbuatan yang sangat berat dilakukan sehingga dia tidak punya bagian bagi hawa nafsu. Demikianlah beberapa asar, beberapa hikmah yang disampaikan oleh ulama dalam kitab ini sebagai penutup dari bab ikhlas. Semoga Bapak Ibu bisa memahami, dan semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa kita amalkan dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah karuniakan kita untuk menjadi hamba-hamba yang ikhlas, sehingga tidak ada celah bagi setan untuk mengganggu, menggoda hati kita, dan hati kita tidak terkontaminasi oleh gangguan-gangguan setan. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab bisa berkaitan dengan materi atau di luar materi. Jika ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab hari ini, insya Allah saya akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Saya mau bertanya, Silakan. tiba-tiba itu pas sholat itu tiba-tiba terselip, rasa-rasa kayak kan sekarang ini kalau di diminta jadwal tarawih sholat di masjid yang lain gitu, itu kan ada yang memberi uang, ada yang tidak memberi. Itu kok pas sholat tiba-tiba terselip gitu, apakah bisa dikatakan tidak ikhlas? Maksudnya dalam hati ini yang satu ikhlas bismillahirrahmanirrahim, yang satu ini ada uang. Nah itu ketika sholat itu jadi nggak bisa tenang kan, kayak campur aduk gitu kan. Itu gimana? Apakah bisa dikatakan tidak ikhlas? Baik, dalam diri kita itu memang ada dua potensi. Satu potensi malaikat, yang kedua potensi setan. Ya. Siapa yang memenangkan potensi malaikatnya, maka dia daripada binatang. Bal hum adall. Kata kembali lagi ke ikhlas, bermaksud untuk mendekatkan sebuah ibadah. Kita sudah bermaksud di tengah perjalanan ada terlintas perasaan atau semacam hayalan yang membuat niat kita rusak, apakah itu tidak dikatakan ikhlas? Tetap dikatakan ikhlas selama perasaan itu tidak disengaja. Tapi kalau perasaan itu disengaja, ini nih habis sholat ini pasti dapat uang nanti, misalnya itu disengaja, maka sudah rusak amalnya, sebab niat dia sudah tercampur dengan hal-hal yang berbau dunia. Namun kalau tidak disengaja, tiba-tiba terlintas, maka segera buang jauh-jauh dari hati kita, singkirkan.
ya. Kemudian hati kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, jangan rusak amal hamba gara-gara lintasan ini. Ya. Jadi itu tetap dikatakan ikhlas selama lintasan itu tidak disengaja. Kalau disengaja atau dibiarkan ya sampai berlarut-larut, maka itu tentu akan berubah dan merusak tatanan amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pertanyaan yang lain? Silakan Ustaz. Ustaz, ini tentang keikhlasan Ustaz. Agar menjaga bisa istiqomah seperti apa Ustaz? Ikhlas terus, bisa istiqomah terus itu. Iya. Bagaimana agar menjaga istiqomah? Ya, saya pribadi sangat kurang dalam masalah ini dan kita menjadi saksi bagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi saksi kepada kita semua atas kekurangan kita. Baik. Bagaimana caranya agar kita selalu istiqomah? Ya, ikhlas terus. Satu kuncinya. Ya, tumbuhkan atau tanam perasaan merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah dari baca, tapi perasaan itu terjadi kecuali dilihat oleh manusia, sehingga ibadah kita jadi tumbuhkan selalu di jalan Allah melihat kita. Maka dimanapun berada, ketika waktu ibadah itu datang, laksanakan dengan penuh penghambaan. Ya. Namun ketika perasaan atau keyakinan bahwa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu tidak ada dalam hati kita, maka tentu kita akan mudah meninggalkan ibadah itu ketika tidak dilihat oleh banyak orang. Itu kuncinya, Ustaz. Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Silakan. Bagaimana hukumnya baca Al-Quran dengan kondisi tidak menutup aurat seperti saat di rumah? Itu, Ustaz. Baik. Hukum membaca Al-Quran dengan kondisi tidak menutup aurat. Ada ibadah yang diwajibkan kita untuk menutup aurat, ya. Ada ibadah yang tidak diwajibkan, hanya sunnah saja kita untuk menutup aurat. Ibadah yang diwajibkan untuk menutup aurat itu seperti ibadah sholat, ya. Boleh ibadah haji, ya. Ibadah yang wajib kita untuk kalau kita misal bacaan Al-Quran kita kurang sempurna, karena Al-Quran itu kitab mulia, kitab yang suci, kitab terhormat, maka kita baca dia, kita harus buka dia dalam kondisi yang terhormat. Ya. Kalau kita ingin membacakan pidatonya presiden atau apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita memakai pakaian biasa? Apakah kita kemudian membuka aurat? Tentu tidak. Kita akan ambil pakaian terhormat untuk membacakan pidato. Nah, saya presiden dengan Al-Quran. Silakan. Lanjut dulu. Insya Allah. Bagaimana sebaiknya kita menghadapi saat Idul Fitri? Banyak orang yang datang ke rumah tanpa berniat memutuskan silaturahmi. Jadi udah ya, yang penting saya baca. Ini ada bertanya, bagaimana menghadapi situasi seperti ini? Dalam tanda lain itu ada social distancing, tidak boleh bertemu dengan orang lain, tapi ada orang berniat tetap silaturahmi untuk tidak memutuskan apa. Kalau melakukan sosial, ya, atau berdekatan fisik, kontak fisik, ya, ketika diyakini bahwa perbuatan itu akan penyakit corona, maka itu merupakan perbuatan yang awalnya baik menjadi tidak baik. Sholat jamaah di masjid itu baik, tapi kalau diyakini dan itu pasti ketika sholat berjamaah di masjid itu akan menularkan penyakit atau kita tertular penyakit, maka hukumnya menjadi haram. Sebab Rasulullah bersabda, la darar wa la dirar. Kita ini tidak boleh membahayakan diri kita dan tidak boleh membahayakan orang lain. Namun selama itu tidak tidak diyakini, tidak pasti, ya, apalagi kita bersih, silaturahmi tidak menjadi masalah. Nah, kalau kita tidak silaturahmi dalam keadaan seperti ini, insya Allah tetap tidak putus. Karena silaturahmi itu tidak harus bertemu kemudian berjabat tangan. Sekarang ada banyak hal yang bisa kita tersambung silaturahminya. Ya, HP nih. Kita bisa cek WA atau bisa video call dan seterusnya.
Itu salah satu untuk menyambung silaturahim. Tidak harus ke rumah. Dan itu pahalanya sama ketika kita tidak bisa, tidak hanya kita datang ke rumah, ya, tidak hanya bertemu, bersalaman, berpelukan dan seterusnya, tapi silaturahim itu bisa juga kita jalin melalui media sosial. Apalagi sekarang ada wabah penyakit, maka tentu menjalin silaturahim melalui media sosial itu lebih baik untuk menjaga kemaslahatan bersama dan pahalanya sama Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ada lagi Ustaz dari Bunda Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah pahala kita yang sudah terhapus bisa kembali lagi kepada kita setelah kita beristighfar dan bertaubat? Baik. Apakah pahala seseorang ketika dia awalnya dia, ya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah akan kembali lagi? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghitung pahala bagi seorang hamba itu ketika hamba itu melakukannya, pada saat melakukannya. Ini jelas dalam hadis Nabi disebutkan Allah itu akan memberikan pahala sesuai kehusyuan sholat yang kita lakukan. Kalau khusyuknya 50%, maka pahalanya 50%. Kalau khusyuknya 1%, maka pahalanya 1%. Artinya dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pahala itu Allah berikan saat kita melakukan amalnya. Nah, ketika kita melakukan amal itu dalam keadaan riya, Allah tidak catat pahala. Ya, Allah tidak catat pahala. Walaupun setelah itu kita beristighfar. Baik. Nah, istighfar itu bukan berarti mengembalikan pahala kita yang dulu, namun istighfar itu sebagai tanda penyesalan atas perbuatan niat kita yang tidak baik saat melakukan amal, dan itu agar tidak terulang kembali di amal yang akan datang. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz Ahmad. Nah, satu lagi Ustaz, terakhir Ustaz. Di sini ada. Bagaimana mengajarkan ikhlas kepada anak yang seumuran 5 sampai 10 tahun? Ini ada pertanyaan tadi Ustaz. Oh, ya. Mengajarkan ikhlas kepada anak yang umur 5 sampai 10 tahun. Memang umur-umur seperti itu masih belum peka terhadap akhirat, ya. Orang itu peka terhadap akhirat itu paling peka itu umur 40 tahun ke atas. Kalau seperti masih umur 20, 30 Masih belum ya? peka terhadap akhirat tapi tidak setajam orang-orang yang umurnya 40 tahun ke atas. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang menyaksikan kajian ini, doakan saya dan doakan kita yang ada di sini diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, memang tidak mudah menanamkan keikhlasan kepada anak yang umurnya masih 5 sampai 10 tahun. Baik. Lalu bagaimana cara menanamkan keikhlasan kepada mereka? Tentu yang pertama adalah melalui pemahaman, ya. Melalui pemahaman tentang akhirat, melalui pengetahuan yang kita berikan kepada mereka tentang akhirat. Baik. Itu tahap pertama. Lalu bagaimana cara memancing mereka untuk melakukan amal itu? Ya, pancing mereka dengan hadiah atau apa dan seterusnya. Baik, kalau mereka dipancing misalnya, nanti kalau kamu membaca Quran, kamu nanti akan masuk surga dan seterusnya. Mereka belum peka masalah itu. Nah, cuman di sela-sela kita mengajari mereka untuk ikhlas, tanamkan kepada mereka pemahaman-pemahaman tentang akhirat. Baik. Jadi caranya menanamkan keikhlasan kepada anak umur 5 sampai 10 tahun adalah berikan pemahaman kepada mereka tentang akhirat. Berikan pemahaman kepada mereka tentang pembalasan di akhirat. Ya, katakan kepada mereka, "Nak, nanti kalau kamu baca Quran 1 huruf akan dapat pahala 10. Baca 3 huruf 30. Semakin banyak ananda murojaah, semakin banyak pahalanya dan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah." Itu perlu kita tanamkan kepada anak kita sejak dini. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang lain? Terakhir Ustaz. Nanti kalau ada terakhir. Tidak apa-apa. Maksimal jam 8:30, jam 8:30. Disebut memutuskan tali silaturahmi itu jika sudah dalam keadaan seperti apa? Apa hanya tidak saling menyapa atau ada hal berat lainnya yang bisa dikatakan kita memutuskan tali silaturahmi? Baik. Ada banyak macam orang itu membutuhkan silaturahim. Misalnya bermusuhan, ya. Kemudian
bertengkar, ya bertengkar fisik atau bertengkar lisan dan seterusnya, atau bertengkar tulisan di media sosial, itu bisa juga dikatakan memutuskan hubungan silaturahim, ya. Atau juga bisa dikatakan memutuskan hubungan silaturahim ketika tidak saling tegur sapa, ya. Bagaimana kalau kita lewat di depan saudara kita kemudian kita tidak menyapa Ustaz, ya. Itu tergantung niatnya. Kalau niatnya itu karena sibuk dan seterusnya sehingga tidak sempat untuk menyapa, tidak jadi masalah. Ya, yang penting yang dimaksudkan tidak saling menyapa kemudian sampai 3 hari nanti bagi yang tidak bertobat dan tidak segera menyambung akan dimasuk neraka kalau mati, ya. Itu ketika dalam hatinya ada perasaan untuk membenci dia, perasaan tidak senang kepada dia, ya. Nah, ketika perasaan itu muncul dari hati seseorang yang tidak senang kepada dia, benci kepada dia, tidak senang kalau melihat dia, itu bagian daripada memutuskan hubungan silaturahim. Baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bermusuhan tidak tegur sapa lebih dari 3 hari, kemudian dia mati, mata alannar, maka dia mati masuk neraka. Waliyahzubillah. Baik. Ada lagi? Kayak ini Ustaz, keluar dari grup itu Ustaz. Gimana? Keluar dari grup WA. Itu apa sama dengan juga Ustaz? Memutus. Baik. Keluar dari grup WA, ya. Lihat dulu motifnya apa, ya. Segala sesuatu itu harus diambil tujuannya. Tujuannya kalau keluar dari grup WA, misalnya di grup WA itu sering mengirim postingan-postingan yang berdosa misalnya, ngirim postingan-postingan yang bermaksiat kepada Allah SWT, itu keluar dari grup WA wajib itu, ya, nggak perlu izin, langsung keluar aja, ya. Tapi kalau grup itu adem, grup itu banyak kebaikannya dan kita sudah terhubung silaturahim melalui grup, kita tiba-tiba keluar karena tidak senang sama salah satu orang yang ada di grup itu, maka itu termasuk memutuskan hubungan silaturahim. Oke, jadi tergantung daripada motifnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah setengah 10. Berapa menit? Itu ada pertanyaan di sini. Oh, ini sudah berhenti. Oh, sudah berhenti. Baik. Tidak ada. Terakhir Dari pribadi. Paling terakhir. Ini paling terakhir Ustaz. Iya. Ini Pertanyaan dari saya Ustaz, terkadang kan kita niatnya ngaji itu kita lagunya dienak-enakan, terus kita nggak berniat riya atau gimana pun gitu. Tapi ada satu teman yang kayaknya biasa aja, terus juga ada imam yang mungkin ngajinya kurang, kalau menurut kita kurang baik atau masih biasa, itu kadang sholat itu gerundul, kok gini bacanya gitu, kok panjang pendeknya masih ada yang salah. Nah, itu apakah kita itu dalam sholat ataupun dalam diri kita itu pantas melakukan seperti itu, atau emang kita harus menerima keadaan tersebut? Memang benar apa yang dikatakan oleh Imam As-Susi tadi, ya, bahwa menjaga hati itu lebih berat daripada menjaga fisik, ya. Sebab tidak nampak, sesuatu yang tidak nampak itu sulit untuk dijaga daripada sesuatu yang nampak. Baik. Ketika kita membaca Al-Quran saat imam, ya, kemudian kita perbagus bacaannya, kita buat lagu dalam nagam-nagam dalam membaca Al-Quran saat imam, itu apakah dikatakan sebagai orang yang tidak ikhlas atau bagaimana? Secara umum membaca Quran dengan suara yang bagus itu diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Zayyinul Quran bi aswatikum." Hiasi bacaan Al-Quran kalian bi aswatikum, dengan suara-suara kalian. Hiasi, ya. Al-Quran itu firman Allah, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, maka hiasi firman Allah dengan bacaan yang bagus. Nah, siapa tahu dengan bacaan yang bagus itu, ya, mereka jemaah makmum ada yang tersentuh. Dan saya pribadi pernah mengalami itu, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika saya membaca Quran, jemaah tidak paham apa yang saya baca. Saya yakin mereka tidak paham. Namun selesai sholat, ada jemaah datang kepada saya nangis, ya, terharu dan seterusnya. Kenapa terharu, Pak?
bacaan ustaz sangat bagus, suaranya sangat bagus, itu kita dapat pahala. Karena apa? Kita telah membuat dia terharu di dalam ibadah sholat. Kata Nabi SAW, ketika kau sholat hendaklah kau menangis. Kalau kau tidak bisa menangis, pura-pura menangis, kata Rasulullah SAW. Baik, jadi sekali lagi urusan niat itu pribadi kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pribadi kita antara kita dengan Allah. Jangan hiraukan apa yang dikatakan orang. Oh, kamu tadi baca Quran itu terlalu bagus. Bisa saja kamu riya atau sum'ah dan seterusnya. Lupa Ustaz. Lupa Ustaz. Saya kirain apa? Lupa. Baik. Jadi sekali lagi urusan ikhlas itu urusan pribadi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih mempertimbangkan perkataan orang lain, berarti tidak ikhlas. Sebab ikhlas itu tidak menghiraukan penilaian manusia, fokus sama penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua tadi, yang bacaan imam. yang bacaan imam. Jaga hati kita baik-baik. Usahakan jangan kemudian kita berkata, apa ini bacaan imam kurang bagus, ini gak enak. Jangan seperti itu. Apa kebaikan yang bisa didapatkan oleh imam itu ketika hati kita berkata demikian? Tidak ada. Tapi kalau hati kita berkata, ya Allah, permudah dia untuk membaca Quranmu dengan baik, itu ada kebaikan yang didapatkan dari kita. Apa? Doa. Jadi ketika ada orang yang tidak baik perbuatannya atau tidak tepat perbuatannya, jangan kemudian kita menggunjing dia dengan hati kita. Tapi hal yang harus kita lakukan adalah doakan dia. Sebab dengan doa itu dia mendapatkan kebaikan daripada kita. Baik. Suatu saat kalau kita salah atau kita keliru dalam berbuat sesuatu, dilihat oleh orang, orang akan melakukan hal yang sama kepada kita, insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan misterius. Dalam keadaan seperti sekarang ini, banyak masjid yang mengajukan jadwal pengumpulan zakat fitrah. Bagaimana hukumnya? Baik. Afdalnya membayar zakat fitrah itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi adalah sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Itu yang paling afdal. Baik. Itu kalau kondisinya normal. Tapi kalau kondisinya mencekam, it's time to break. Kalau sebentar, mohon maaf Bapak Ibu. Iklan. Kalau kondisinya mencekam ya, banyak kebutuhan dan seterusnya, maka boleh kita memajukan pembayaran zakat mulai dari start awalnya, yaitu dimulai dari malam Ramadan. Itu kata sebagian pendapat ulama. Dan ini dianut oleh mazhab Syafi'i. Ya, jadi mulai startnya itu mulai dari malam Ramadan. Alasannya, kenapa kita lebih utama memajukan zakat? Karena orang lebih banyak membutuhkan zakat itu untuk dibagikan kepada mereka. Sedekah atau zakat yang paling baik itu kan ketika kita sedekah sesuatu yang paling dibutuhkan. Kalau saya tidak punya beras, maka sedekah yang paling afdal kepada saya itu sedekah apa? Sedekah air atau sedekah beras? Sedekah beras. Nabi saat itu berkata, afdalus shadaqati saqiyul ma. Sebaik-baiknya sedekah itu memberi minum. Karena apa? Saat itu sangat sulit air minum. Maka Nabi berkata, sebaik-baiknya sedekah memberi minum. Ya. Nah sekarang yang sangat sulit untuk didapatkan oleh seseorang itu apa? Air minum? Tidak. Banyak Allah turunkan dari langit. Di Jawa Allah keluarkan dari sumber buminya. Apa yang dibutuhkan? Beras. Maka sedekah beras kepada mereka itu sangat-sangat afdal. Dan itu kalau dimajukan tidak menjadi masalah. Yang penting start mulai malam 1 Ramadan. Itu start mulainya. Kalau sebelum malam 1 Ramadan tidak boleh. Sebab menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dan para ulama. Zakat fitrah saya rencanakan untuk diberikan kepada paman kandung. Apakah boleh? Baik. Zakat fitrah atau zakat mal harus diberikan kepada salah satu dari 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i. Sesungguhnya zakat itu hanya, innama itu dalam ilmu bahasa Arabnya disebut adatul hasri. Hanya. Selain yang 8 ini tidak boleh untuk mendapatkan zakat. Ya. Siapa? Lil fuqara'i fakir.
Yang kedua wal masakin miskin. Yang paling nampak itu fakir miskin. Yang paling nampak zakat fitrah atau zakat mal untuk kita berikan itu yang paling nampak fakir miskin. Sedangkan orang yang punya hutang, kemudian mu'allaf dan fi sabilillah, orang yang berjihad dengan Allah, itu sangat jarang sekali nampak jelas di depan kita. Yang paling nampak itu adalah fakir miskin. Maka karena itu saya hanya membahas dua ini saja, fakir sama miskin. Nah, kalau paman itu termasuk orang fakir ya, atau termasuk miskin, maka boleh kita berikan zakat. Tapi kalau dia tidak termasuk orang fakir miskin ya, maka tidak boleh dia menerima zakat dan zakatnya itu tidak sah. Nah, kalau untuk paman, orang tua, saya kira jangan berikan mereka zakat, berikan mereka sedekah ya. Sebab zakat itu kotoran harta. Berikan mereka sedekah saja. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul,